Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi dengan tema tubuh kemuliaan. Berulang kali saya berbicara tentang tubuh kemuliaan, tetapi secara detailnya kita belum tahu. Namun sebelumnya saudara, saya akan perkenalkan dulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Elisa Sumarsono dari Wonogiri. Bisa berdiri Pak? Ya, kasih salam di belakang sana. Ayo saudara dihampiri, kasih salam. Iya, ini dari Wonogiri saudara. Baik, silakan duduk. Nah, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu kesaksian anaknya Ibu Neri, yaitu kakaknya Pak Charles La, Gembala KPI di Mangkalias, Sabah, Malaysia. Jadi ini keponakan dari Pak Charles dan Pak Loris dari Telopit. Kalau Pak Charlesnya ada di Mangkalias. Baik, saya akan mulai bacakan saudara. Shalom, saya Sis Yola dari Malaysia. Saya ingin memberikan kesaksian yang berkat Bapa Yahweh berikan kepada kami saat ini. Saat pertama kali mendengar tentang Loa yang Papi Lukas khotbahkan, saya terus mempraktekannya, memohon sebuah kendaraan Hilux double cab. Impian yang terasa begitu besar dan mustahil, tetapi dengan iman saya yakin Bapa Yahweh pasti memberkati. Walaupun begitu lama kami menunggu, namun keyakinan saya kepada Bapa Yahweh tidak pernah pudar. Bahkan sampai saat ini saya tidak tahu di mana buku catatan tentang Loa saya berada, dan saya pun tak ingin mencari tahu buku itu di mana. Mungkin jika saya melihatnya, saya akan bertanya-tanya bila ini akan terwujud. Tapi saya memilih untuk tidak memikirkannya lagi. Saya menyerahkan segalanya pada rencananya. Kini, di tahun ini, kendaraan Hilux impian itu kami telah diberikan Bapa Yahweh tepat pada waktunya. Seolah dijatuhkan dari langit sebagai hadiah yang tak ternilai. Kami sangat memerlukan kendaraan yang kuat karena untuk mempermudah kami untuk balik ke kampung bila waktu perayaan, karena jalan dari Tawau ke Mangkalias sekitar 7 jam perjalanan. Dalam jalannya juga agak banyak lubang-lubang, jadi perlu kendaraan yang kuat. Rasa terima kasih yang tak terhingga bukan hanya sekedar kendaraan ini adalah bukti nyata kasih dan kuasanya. Betapa besar berkat yang telah dilimpahkan kepada kami. Syukur puji Bapa Yahweh karena Dia telah memberikan lebih dari apa yang kami bayangkan. Sungguh rasa syukur ini tak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikannya. Ketika saya memilih untuk melepaskan dan percaya sepenuhnya, saya sangat berterima kasih kepada Papi Lukas yang telah mengajarkan kami tentang hukum Loa. Pengetahuan ini sangat berharga dan tidak pernah diajarkan di gereja lama.
Bapak Yahweh memberkati Papi dan kita semua. Amin. Ya, itulah kesaksiannya, saudara. Sekarang kita kembali lagi masalah tubuh kemuliaan. Tentu saya berulang kali sudah menyampaikan bahwa kita setelah mati akan diberikan tubuh kemuliaan. Tapi seperti apa? Nah, saya akan coba berbicara tetapi dengan pola Ibrani. Ya. Kita tentu tahu, saudara, bahwa dalam proses orang mati itu macam-macam, saudara. Ada yang dijadikan mumi, diawetkan, dikasih balsem. Ada yang karena kecelakaan sampai hancur, ada yang dibakar, dicairkan pakai kimia, atau alkalisasi, atau resomasi. Mungkin saudara baru sekali ini mendengar ada cara penguburan dengan cara tubuh dicairkan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dalam proses alkalisasi, hasilnya adalah cairan dan abu yang tersisa. Cairan yang dihasilkan seolah dihilangkan zat-zat berbahaya sehingga tidak ada sisa yang berbahaya. Jadi sebelum tubuh itu dihancurkan, itu ditaruh di sebuah bejana. Silahkan dari keluarga kalau mau foto-foto, mau mencium jenazah, silahkan. Begitu sudah, lalu itu tabung diisi dengan cairan. Nah, saudara-saudara, ketika diberi cairan yang disebut alkalisasi atau resomasi, itu sekitar 75 sampai 150 liter. Maka tubuh itu akan meleleh dan hancur. Abu yang tersisa biasanya berupa mineral dan garam yang tidak larut dalam air seperti kalsium fosfat dan natrium klorida. Abu ini relatif kering dan tidak berbau, serta dapat dikembalikan kepada keluarga untuk disimpan atau disebar. Penguburan dengan cara seperti ini itu sudah biasa di Amerika, khususnya di Arizona, Colorado, dan Washington. Ada juga orang yang mengubur jenazah, yaitu dimakankan burung. Itu sudah cukup terkenal. Saudara tahu di mana? Di Tibet, saudara. Itu tubuhnya dicacah-cacah dulu, kemudian ditaruh di tempat yang kayak tanah lapang gitu. Burung-burung bangkai itu akan berdatangan. Burung pemakan mayat itu akan berdatangan, jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali, saudara. Nah, tubuh orang yang sudah dicacah-cacah itu dimakan, dihancurkan, saudara. Sampai tinggal tulangnya saja. Nah, itu adalah cara penguburan yang ada di Tibet. Atau sekarang ada cara lain, yaitu membuang mayat. Kemudian mayatnya itu dijadikan kapsul, saudara. Dijadikan kapsul tinggal sejempol kaki gedenya. Itu dijadikan abu dan sampai sejempol kaki. Kemudian itu akan dibuang di antariksa, di alam, bukan di dunia, tapi bukan di tanah, tetapi di angkasa, saudara. Nah, itu adalah cara orang mengubur.
Tapi terlepas dari cara penguburan atau pembuangan mayat, itu terserah ya. Kita akan berbicara tentang tubuh setelah kematian. Kita akan dasari firman Tuhan dari kitab Kohelet pasal 12 ayat yang ke-7. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang mengaruniakannya. Sekarang saudara, kita sebagai orang percaya, itu kalau ada orang mati yang sudah percaya Bapa Yahweh, itu mengucapkan bagaimana? Biasanya orang kalau ada temannya yang meninggal, mesti mengucapkan turut berduka cita. Betul nggak saudara? Tapi kalau kita yang sudah percaya, itu bukan turut berduka cita. Wong tidak masuk neraka kok berduka cita. Harus ucapannya turut penanggungan. Itu baru betul, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat tentang tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan di dalam bahasa Ibrani itu disebut guf hak kavod. Di dalam kitab suci, tubuh kemuliaan adalah tubuh kebangkitan yang Yesua miliki setelah bangkit, atau Adam sebelum jatuh dalam dosa. Perlu saudara ketahui bahwa tubuh Yesua pada waktu telah dibangkitkan, maka dia bisa dijamah, tetapi dia bisa menghilang, dia bisa menerobos tembok, tetapi dia juga bisa makan, tetapi dia juga bisa bercahaya. Seperti banyak kesaksian-kesaksian orang yang didatangi oleh Yesua, itu dengan tubuh yang bercahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, apa ada baiknya saya minta tolong dibacakan ya, Yolan, minta tolong dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Ayo multimedia bagaimana ini? Soundnya kok hilang? Ayo. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-42 sampai ke-44, demikian bunyi firman Bapa Yahweh. Demikian juga kebangkitan orang-orang mati, dia ditaburkan dalam kefanaan, dibangkitkan dalam kebakaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya. Tubuh jiwani ditaburkan, tubuh rohani dibangkitkan. Ada tubuh jiwani, ada pula tubuh rohani. Nah, saudara yang terkasih, ketika seseorang mati, maka ini orang yang selamat ya saudara. Nanti hari Sabtu saya akan berbicara tentang tubuh yang masuk neraka. Kalau ini tubuh yang masuk samayim, ya, dia tidak bisa binasa. Jadi tubuhnya itu tidak bisa sakit, tidak bisa macam-macam. Dia tubuhnya itu tubuh kemuliaan. Dia bisa tembus tembok, dia bisa makan. Jadi tubuh yang betul-betul dimuliakan, tidak tunduk pada kematian. Jadi nggak ada kematian lagi, saudara. Mampu muncul dan menghilang. Itu di dalam Yohanan 20 ayat 19. Ya, kita baca. Yohanes 20 ayat yang 19. Kemudian menjelang senja pada hari itu,
pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Nah, saudara lihat, pintu sudah dikunci, tapi dia bisa tembus tembok, bisa tembus dinding, saudara. Itu tubuh kemuliaan, mampu muncul dan menghilang, memiliki kemurnian, sempurna dan tidak ada dosa. Kemudian tetap dapat berinteraksi secara fisik. Ya, di dalam Yohanan 21 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Yahweh. Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapanlah." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, "Siapakah engkau?" Karena mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka, demikian pula dengan ikan itu. Ya, jadi saudara, setelah kita melihat seperti ini, ketika seseorang itu harus dibawa ke negeri cahaya, sebaiknya kita tidak bersusah hati. Kalau kita bersusah hati itu paling apa? Karena kita akan berpisah selama-lamanya. Ngerti saudara? Misalnya saudara dengan anak saudara, atau saudara dengan suami saudara, atau dengan istri saudara. Kalau dia meninggal dunia, itu hanya perpisahan. Yang mana kita tidak akan ketemu dalam kondisi seperti sekarang. Ketemunya nanti di Samayim. Tapi kalau tetap beriman kepada Bapa Yahweh. Kalau yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, mohon maaf saudara, mau masuk surganya siapa? Ayo, mau masuk surganya siapa? Surganya si Allah? Enggak bisa saudara. Sedangkan nama itu adalah sembahannya suku Quraisy, suku Jurhum, dan suku Nabatean. Sedangkan Moshe atau Musa itu percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhannya adalah Yahweh. Sampai di sini paham saudara? Ada orang yang mengatakan begini, "Loh Pak, saya pakai itu enggak apa-apa tuh, sejahtera, saya damai sejahtera kok, saya juga bisa mendapatkan mujizat." Saya bilang, kamu enggak usah ngomong begitu. Kamu berteriak, "Aku anti Tuhan," enggak langsung mati, dan jiwamu bisa damai sejahtera. Tapi ingat, Yesus sudah memberitahu, damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa memberi damai sejahtera apa tidak? Bisa, saudara. Jadi jangan sombong, "Oh, aku pakai nama yang lama juga enggak apa-apa." Oh, jangan begitu. Ya, kita harus tahu bagaimanapun prinsip firman Tuhan itu ya dan amin. Kemudian kita lihat cahaya tersembunyi atau organus. Menurut tradisi Yahudi, organus adalah cahaya ilahi dari pencipta yang disembunyikan sejak penciptaan. Ramesnya tubuh kemuliaan memancarkan organus, sama seperti wajah Mose yang bercahaya. Saudara bisa baca, coba kita baca di dalam kitab Shemot pasal 34 ayat 29 atau kitab Keluaran. Kitab Shemot pasal yang ke-34 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan terjadilah ketika Musa turun dari gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Musa, dan dia turun dari gunung itu, dan Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya
pada saat percakapannya dengan dia. Nah, saudara melihat Mose secara sekilas wajahnya bisa berubah. Itu wajah yang dimuliakan Tuhan. Wajahnya bersinar. Sampai-sampai orang tidak tahan untuk melihatnya, saudara. Itu hanya karena berinteraksi dengan Bapak Yahweh langsung. Jadi yang namanya organus itu sama seperti Mose yang bercahaya. Kemudian Selem Elohim itu gambar Elohim. Tubuh kemuliaan adalah pemulihan total gambar Elohim yang hilang karena dosa. Seperti kita ketahui, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak ada lagi kemuliaan yang menguasai tubuhnya. Sehingga tubuh yang bercahaya itu hilang. Lah kalau cahayanya tidak ada, pakaian cahayanya tidak ada, orang kan lihat, loh kok ternyata kamu telanjang. Sama seperti kita. Kita pakai pakaian ini, itu adalah untuk menutupi ketelanjangan kita. Tapi kalau pakaiannya tidak ada, telanjang, saudara. Sampai di sini saudara paham? Jadi kita tahu bahwa pada saat kita mati nanti, kalau Yesus belum datang loh ya, kalau kita mati, itu tubuh kita langsung kembali kepada Bapa Yahweh. Sekalipun ada kepercayaan orang Yahudi bahwa orang yang mati itu selama 3 hari masih berada di dalam dunia atau di sekitar rumahnya. Itu kepercayaan mereka. Tapi menurut kitab suci mengatakan bahwa roh kembali kepada Bapa saat dia mati. Mau mati kecelakaan, mau mati dibunuh, mau mati ditembak, mau mati dengan cara apapun. Pokoknya roh itu kembali kepada Bapa. Itu yang mesti saudara ketahui. Loh Pak, bagaimana dengan saya yang mendapatkan mimpi? Bisa saja, saudara. Mimpi itu suatu otoritas Tuhan untuk memberitahu kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa orang yang mati, mungkin papa kita, mungkin mama kita, mungkin adik kita, mungkin anak kita, itu sudah selamat. Ngerti saudara? Dia diberi otoritas untuk datang dalam mimpi, memberitahu ya bahwa aku di sana baik-baik saja. Kalau orang sudah ngerti tentang dunia roh, dunia tempat Bapa Yahweh, nggak pingin pulang, saudara. Jangan saudara pikir, aku tak pulang saja, tak tinggal bersama istri dan anak. Tidak. Keinginan seperti itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah pingin tinggal di sana, karena tempatnya super mewah. Bahkan orang terkaya di dunia ini yang katakanlah uangnya 1 juta triliun belum apa-apa dibanding tempat yang ada di Samayim. Amin saudara. Itu adalah tempat yang akan kita tempati nanti saudara. Makanya Yesua berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakannya, aku akan datang kembali dan akan menjemput kamu, saudara. Inilah keistimewaan percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Wadah itu wadah kemuliaan Bapa Yahweh. Tubuh lama itu gambaran bejana tanah yang terbuat dari tanah. Tubuh kemuliaan itu bejana cahaya atau kelior, seperti
yang ada di sampingnya itu bohlam, saudara. Bohlam kalau tidak bercahaya kan seperti itu. Ya, cuman bergelantungan tapi tidak bercahaya. Tapi kalau bercahaya itu ya keluar cahayanya dari dirinya gitu. Jadi itu perpindahan dari nefes atau ruah dan menuju ke nesamah. Dalam dras Ibrani atau pengajaran Ibrani, tingkat kehidupan manusia itu ada 3. Nefes itu jiwa biologis, ruah itu roh kesadaran, nesamah adalah nafas ilahi. Tubuh kemuliaan adalah kondisi di mana nesamah sepenuhnya menguasai seluruh keberadaan sehingga manusia hidup dalam cahaya Elohim. Kalau sampai di sini, saudara pasti akan merasa lucu kalau melihat orang dikubur. Kalau dikubur, biasanya jenazahnya itu diturunkan ke bawah. Betul, saudara? Setelah diturunkan ke bawah, apakah itu pakai peti atau apa, begitu sudah masuk ke bawah, terus ya coba dilihat lurus apa tidak. Dia bilang, belum lurus ini, kiri-kiri sedikit, kebanyakan. Lucu nggak, saudara? Lucu ya. Padahal setelah ditutup dengan tanah, nggak ada lagi batas lurus dan tidaknya. Semua flat di dalam tanah. Ngerti, saudara? Begitu juga dengan kita mengerti tentang pengajaran ini, jangan sampai kita pergi ke kuburan kemudian bersimpuh di situ. Mbah, saya mau kawin, Mbah, tolong direstui ya, Mbah. Ya nak, nek kayak gitu gimana, saudara? Lari, ya kan lucu sebetulnya. Ada lagi, misalnya orang dikubur, setelah dikubur ditangisi. Apakah itu fotonya, apakah itu, kan sebetulnya nggak perlu, karena orangnya ada di bawah. Betul nggak, saudara? Kita soja, padahal orangnya di bawah. Kalau kita mengerti pengajaran ini, akhirnya acara-acara penguburan tuh lucu-lucu, saudara. Ada yang waktu mati, jenazahnya dikei kitab suci, ditaruh di dada. Emangnya dia mau baca di kuburan? Ayo, pikir, saudara. Dia baca atau tidak? Tidak, apalagi selagi di dunia konring gereja, enggak mau. Streaming saja tidak mau ikut. Lah kok dipasangi kitab suci, maksudnya biar membaca. Atau buat ngapusi Tuhan. Ini orang rohani loh, nggawa mati be nggawa kitab suci. Lucu nggak, saudara? Lucu sekali. Jadi kematian orang percaya itu nggak aneh-aneh, nggak lurus-lurusan, ya, nggak seperti itu. Masuk ke lubang ya udah kubur-kubur aja. Tapi kebanyakan, ayo masih apa enggak, masih ikut seperti itu apa enggak? Ya kira-kira lurus, kira kurang kiri sedikit. Wah, kebanyakan Pak yang ngangkat peti ngomong kurang ajar, aku dikerjain ini. Betul enggak, saudara? Malah bikin orang jengkel. Ya sudah masuk ke tanah, ya udah dikubur aja. Makanya saya di dalam pelayanan orang mati, saudara, khotbah itu di rumah duka. Ya, itu tujuannya supaya memberitakan Injil. Setelah sampai di kuburan, saya nggak mau khotbah lagi. Hanya berdoa, mengucap syukur karena perjalanan sampai dengan selamat. Tapi saya tidak khotbah lagi. Kalau saya khotbah lagi, apalagi disertai kor segala, pelayatnya bilang,
kesuwen gitu. Wis garek ngubur kaken reko. Betul nggak saudara? Orang jadi malas, apalagi panas-panas, podo ngiyup di bawah pohon, ngomong dewe. Lah kita khotbah sama siapa? Nggak didengerin saudara. Makanya saya hanya berdoa, terus langsung ditutup. Dan cara saya itu mulai ditiru pendeta-pendeta. Jadi di kuburan nggak lagi khotbah, saudara. Karena dia tahu bahwa itu akan membuang waktu dengan sia-sia. Halat olam haba, keadaan dunia yang akan datang. Tubuh kemuliaan adalah pakaian cahaya. Levus or yang dipakai manusia dalam olam haba. Jadi dapat saudara bayangkan, ketika kita mati, ternyata roh kita kembali kepada Bapa. Sampai di sana kita dipeluk dengan penuh sukacita. Opora seneng saudara. Apa enggak sukacita coba? Jadi jangan sampai kalau saudara kita yang meninggal kemudian ditangisi sampai berminggu-minggu. Keliru saudara. Kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong, loh aku seneng-seneng disamayim kok kamu menangisi aku. Padahal aku disuruh kembali, aku mau tinggal di sana, kekayaannya luar biasa. Ya saudara. Kemudian, satu, partisipasi dalam Shekinah. Shekinah adalah kehadiran kemuliaan Yahweh. Orang yang menerima tubuh kemuliaan hidup dalam pancaran atau cahaya Shekinah atau kemuliaan Yahweh. Nah, ini satu bukti. Ketika orang itu mati, saudara tahu tubuhnya itu mengandung radiasi yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai saudara menganggap ya sudah mati ya mati saja, enggak begitu saudara. Tubuhnya mengandung radiasi, radiasi kemuliaan Bapa Yahweh, radiasi damai sejahtera, radiasi yang sangat luar biasa, tidak bisa diuraikan. Seperti kalau orang mati masuk neraka, kadangkala yang datang itu kuasa setan, juga membawa radiasi. Radiasinya adalah radiasi setan, saudara. Lihat saja sudah mengkorok, kok takut, saudara. Tapi kalau bersama Bapa Yahweh, tidak akan mengalami rasa takut. Sekarang negeri cahaya. Saya bicara tentang negeri cahaya atau Eretz Haor. Negeri cahaya bukan hanya tempat secara geografis, tetapi realitas rohani yang sangat kuat dalam pola Ibrani. Saya terus terang mencari gambar ini, wangelnya setengah mati, saudara. Karena memang tidak bisa digambarkan secara umum. Itu kerajaan Samayim itu seperti apa. Nah, dapat saudara bayangkan, terserah saudara mau percaya atau tidak, khususnya para netizen ya, percaya atau tidak. Kalau saudara tidak menyembah Bapa Yahweh, begitu saudara sampai di sini, loh, kok jebule pintu gerbangnya ada nama Yahweh. Lah saya anti Yahweh. Gimana ini? Takut nggak kira-kira? Wah, takutnya luar biasa, saudara. Makanya kita bersyukur kita bisa memanggil nama Bapa Yahweh. Ya, nanti sampai di sana akan ada penyambutan. Saya tidak tahu penyambutannya itu, saya belum selidiki ya. Apakah malaikat yang menyambut kita ataukah Yesua sendiri?
dan berkata, marilah hai anakku yang setia, aku akan memberikan tempat kepadamu. Begitu kita lihat tempatnya, kita terbengong-bengong. Wah, kok luar biasa ya. Kayak orang desa pergi ke kota, saudara. Saudara pernah lihat orang desa pergi ke kota? Orang desa jekik sing tidak pernah lihat mobil, tahu-tahu pergi ke kota, bangunan kok tinggi-tinggi amat ya. Kok mewah. Begitu mau masuk, kok pintunya buka sendiri, ono setane. Ya, saudara. Padahal itu sensor pakainya. Ya. Jadi kita akan dimuliakan luar biasa oleh Bapa Yahweh. Ya. Jadi bersyukurlah, kita harus tetap bertahan sampai ke negeri cahaya. Makanya saya berulang kali mengatakan, sampai jumpa di negeri cahaya. Karena negeri cahaya itu di sana tidak ada lampu, saudara. Nggak ada tuh lampu pating terempel seperti di dunia ini. Adanya cahaya, semua bercahaya, tapi tidak menyilaukan mata. Seperti matahari, saudara bisa tahan lihat matahari? Nggak ada yang tahan lihat matahari. Begitu lihat 1 detik, udah nggak nyaman sekali. Tetapi di Samayim nanti, lihat cahaya, tapi tidak menyilaukan. Tidak menyilaukan, tapi juga sejuk, damai, tidak panas. Dapat saudara bayangkan betapa bahagianya kita tinggal di situ. Amin. Ya, tetaplah setia kepada Bapa Yahweh. Nah, dalam bahasa Ibrani, negeri cahaya menunjuk kepada kerajaan sorga atau Malkut Shamayim. Malkut Shamayim ini juga sama diartikan dengan Yerusalem baru atau Yerusalem Hakadasah. Ya, Yerusalem Hakadasah itu Yerusalem baru yang di dalam kitab suci, di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 19, ya itu di sana dikatakan lantainya terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Kalau saudara punya emas ditutup ke mata, gelap nggak? Gelap. Tapi di situ dikatakan emas murni bagaikan kaca bening itu, bayangan saya loh ya, koyo ager-ager, saudara. Koyo ager-ager. Wah, ketok. Belum lagi pintu gerbangnya. Itu baru keadaan umum. Lah bagaimana dengan rumah kita? Ya jangan tanya lagi, saudara. Mau orang terkaya di dunia, no way, nggak ada apa-apanya. Orang terkaya di dunia cuma bagi kerajaan Samayim itu duit recehnya. Bayangkan saja, kalau seandainya kerikilnya sorga itu ke dunia ini, harganya berapa T, saudara? Kerikilnya sorga loh. Pasti akan sangat mahal sekali. Tetapi nanti kita tidak punya kerikil, tapi punya kerajaan sorga yang beneran. Kita bisa tinggal di sana, bisa semau-maunya kita mau apa. Dan ada orang yang mendapat penglihatan. Ketika seseorang itu menyembah Tuhan di kerajaan Samayim, dia bisa, ucapannya itu memancarkan cahaya, saudara. Makanya jangan saudara anggap remeh nama. Sekali lagi, jangan saudara anggap remeh nama. Saya katakan, nama siapapun yang kau ikuti tidak akan mampu menyelamatkan manusia kecuali nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach.
Saudara mau protes, proteslah sendiri. Tapi kalau saya mengakui, mempercayai bahwa pemilik Syamayim itu Bapa Yahweh. Haleluya. Tempat di mana? Nah, ternyata di Syamayim itu tidak ada malam, saudara. Kita baca di dalam Gilyahna atau Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari, karena Yahweh Elohim menerangi mereka, dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, saudara lihat bagaimana rasanya ke negeri yang tidak pernah ada malam. Di dunia ini ada loh, saudara, satu negeri pada saat musim-musim tertentu tidak ada malam, seperti negeri Finlandia. Finlandia itu tidak ada malam. Ini saya ambil gambarnya dari dunia tanpa malam yang dikenal dengan Finlandia. Kemudian ada lagi kalau tidak salah Norwegia. Itu juga tidak ada malam. Bahkan kalau malam suka keluar aurora, ya, aurora. Cahaya yang muncul di langit. Jadi kita duduk, kita nonton aurora. Sangat indah sekali, saudara. Tapi jangan harap saudara nonton aurora di Indonesia. Kalau di Indonesia mau nonton aurora ya tunggu, ini ada rumah kebakaran. Nanti kan kelihatan. Dari jauh kelihatan abang rodok, saudara. Hanya merah saja. Tetapi cahaya aurora itu cahayanya luar biasa. Ya. Tapi itu negeri yang tanpa malam. Tetapi di Syamayim itu negeri tanpa malam, tetapi cahayanya itu tidak membuat kita kepanasan. Kalau kita kena matahari sebentar aja, wah panasnya tidak karuan, pating sakit ya, saudara. Tapi kalau di Syamayim itu betul-betul tidak panas sama sekali. Cahayanya berasal dari Bapa Yahweh dan Anak Domba. Di dalam Yesaya 60 ayat 19 sampai 20. Kita lihat. Demikian bunyi firman Yahweh. Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi terang pada siang hari, atau bulan akan memberimu terang sebagai sinar. Tetapi Yahweh akan ada sebagai terang abadi bagi kamu, dan Elohimmu adalah keindahanmu. Mataharimu tidak lagi akan menjadi terang bagimu, dan bulanmu tidak akan memudar, karena Yahweh akan menjadi terang abadimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Nah, saudara bisa perhatikan. Paling tidak kita bisa membayangkan. Ini bukan masalah agama loh, saudara. Tapi ini masalah keselamatan di balik kematian manusia. Ternyata kita sudah disediakan tempat oleh Bapa Yahweh, satu tempat yang sangat indah. Makanya saya mengatakan, kalau orang percaya Bapa Yahweh enggak cuman ngomong, tapi dibaptis, dimeterai, dicap, distempel, menjadi miliknya. Jangan sampai nanti ada ayat yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Sehingga pada waktu di kursi pengadilan Tuhan, nanti setan-setan akan berkata, itu orang itu milik saya loh. Loh kok milikmu bagaimana? Dulu kamu dibaptis dalam namaku kan? Dan Bapa Yahweh itu bekerja berdasarkan hukum sistemik yang dia bikin. Kalau saya mengingatkan begini, harusnya apa? Oh terima kasih ya. Tapi kenyataannya tidak.
Orang mengatakan, wah itu pengajaran sesat, itu begini-begini. Ya wes karepmu, terima saja nanti. Kalau saya mau percaya, begitu saya percaya Bapak Yahweh, saya mau dimeterai oleh Bapak Yahweh. Begitu juga saudara, siapapun saudara yang mengikuti streaming ini, yang penting saudara distempel, dicap, dimeterai menjadi miliknya Bapak Yahweh. Ada orang-orang tertentu saudara, ini saya menemukan banyak sekali orang-orang yang merasa sok pinter. Kalau ditanya, kamu sudah dibaptis apa belum? Oh, Bapak Yahweh sendiri membaptis saya. Membaptisnya banyune ndi? Ya. Dipikir secara logika saja kan tidak masuk akal. Airnya dari mana? Ya. Padahal kitab suci menjelaskan supaya kita dimeterai atas namanya yang kudus. Nah, kita dimeterai atas namanya yang cemar. Paham saudara? Kalau diomongi pokoknya nggak ada pada koridor yang benar. Tapi melalui pengajaran ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlewatkan. Negeri cahaya memiliki simbol Gan Eden Ha Elyon, Taman Eden yang lebih tinggi, Remes, tempat di mana manusia kembali kepada kondisi Adam sebelum jatuh. Ini saya tunjukkan gambar aurora, ya. Eretz HaKodoshim atau negeri para kudus, tempat orang yang menerima tubuh kemuliaan berdiam bersama Yesua. Saya terus terang pada waktu membuat materi ini tidak kunjung habis saya mengagumi Tuhan, saudara. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Betapa Engkau mengasihi aku. Aku manusia yang bodoh ini, ternyata Engkau sudah siapkan mahkota kemuliaan di Shamayim. Dan Tuhan itu ternyata tidak lihat apakah itu STH, MTH, atau DTH, atau pokoknya TH-TH. Tuhan nggak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan adalah memberikan hati sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Maka upahnya sudah disiapkan di Shamayim. Saudara bisa bayangkan, kalau kita punya rumah indah di dunia saja, kita nggak habis-habis kagumnya. Tetapi kita kagum di rumah yang maha indah. Bukan indah saja, maha indah. Kita mungkin akan berkata, Tuhan, kenapa aku bisa mendapatkan upah sebesar ini? Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepadaku, maka aku memberikan upah seperti ini. Jadi sekali lagi, jangan kita tinggalkan Bapa Yahweh dalam kondisi apapun. Percayalah bahwa Bapa Yahweh sudah akan siapkan mahkota kemuliaan bagi kita. Ya, dimensi kerajaan Elohim yang penuh shalom. Negeri itu bukan sekedar tanah, tetapi keadaan eksistensi tanpa dosa, tanpa kutuk, penuh kemuliaan, dipenuhi hadirat Tuhan. Coba sekarang saudara bayangkan, kalau di dunia ini kadangkala orang nggak suka sama orang lain, langsung jengkel, ngajak bertengkar. Tapi di Shamayim itu tidak ada pertengkaran, saudara. Tubuh kita pun sudah menjadi baru. Otak kita, pikiran kita sudah dirubah oleh Bapa Yahweh. Sudah tidak ingat lagi keadaan yang ada di dunia ini.
tempat di mana Or Haolam atau terang dunia memerintah Yesua sebagai Or Haolam menerangi seluruh realitas. Kenapa Kehilat Alef Tau itu ada simbol mercusuar, saudara? Karena mercusuar itu berada di tempat tersembunyi, tempat sendiri istilahnya, ya, sendirian. Tetapi dia bisa memancarkan cahayanya supaya kapal-kapal yang lewat itu bisa tahu bahwa ini adalah tempat sudah mendekati pantai. Dan biasanya yang namanya mercusuar itu dihantam badai seperti apapun akan tetap blank, saudara. Enggak kodal istilahnya. Ini simbolnya kehilat kita. Kita memiliki gambaran bahwa mercusuar itu menerangi kegelapan malam. Seperti apa gelapnya? Tetap mercusuar tiap malam mesti diganti. Mesti nyala. Kalau mati diganti lampunya. Ada serepnya, saudara. Itu tanda bahwa mercusuar itu menerangi bumi yang gelap. Dunia kita itu gelap. Diomongi nama Yahweh, disesat-sesatkan. Lho iki piye, saudara? Sudah jelas mengerti nama Yahweh, tetapi ibadahnya di tempat yang salah. Kan ada banyak seperti itu, saudara. Mereka tidak tahu bahwa hukum tetap hukum. Tidak bisa tidak. Aturan tetap aturan. Gilui Haor atau penyataan cahaya ilahi. Negeri cahaya adalah pertemuan antara Shekinah dan umat yang telah dimuliakan. Kalau kita melihat Shekinah Gloria itu di bait suci, kita tidak bisa menyatu. Kalau menyatu kita mati, saudara. Tetapi pada waktu kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, kemuliaan Bapa Yahweh sendiri yang menempel kepada tubuh kita. Sehingga tubuh kita betul-betul memancarkan cahaya ilahi. Itu luar biasa, saudara. Dimensi di mana ciptaan menyanyi. Dalam shot negeri cahaya digambarkan sebagai dimensi di mana setiap molekul memancarkan pujian. Istilah rabbinik itu kol davar mesorer. Jadi kalau di sana ya di negeri cahaya itu ada bunga-bunga. Itu bunga-bunganya juga bercahaya, saudara. Kalau ini waktu kecil saya pernah mendapat penglihatan seperti itu, ya. Saya nggak tahu kenapa saya mendapat penglihatan. Kenapa saya melihat kok ada bunga-bunga yang bercahaya, enak, sejuk sekali. Tapi setelah saya mempelajari pola Ibrani, oh ini keadaan di Samayim, baik bunga atau pohon-pohonan yang indah. Kalau sekali waktu kita pengen lihat, kita lihat bahwa bunga-bunga itu bercahaya, ya. 3, kesatuan sempurna antara raja yaitu Yesua dan mempelai. Negeri cahaya, tempat perkawinan anak domba terjadi, yaitu kesatuan yang kekal. Makanya ada istilah perjamuan kawin anak domba, bukan perjamuan nikah anak domba. Ya, saya membahasakan perjamuan kawin, karena kawin dan nikah itu beda. Ya, waktu yang lalu sudah saya terangkan. Keterhubungan keduanya, tubuh kemuliaan dan negeri cahaya. Tanpa tubuh kemuliaan, manusia tidak dapat masuk negeri cahaya.
Jadi untuk bisa masuk ke negeri cahaya itu tubuhnya harus tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu hanya didapat, sekali lagi, tubuh kemuliaan itu hanya didapat ketika orang itu masih hidup, percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu baru saudara mendapatkan tubuh kemuliaan. Dalam Ibrani, tanpa pakaian cahaya tidak mungkin masuk ke negeri cahaya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Artinya, tubuh kemuliaan adalah kunci. Negeri cahaya adalah tujuan akhir. Seperti Israel yang melewati Laut Merah untuk masuk tanah perjanjian. Demikian orang percaya perlu melewati kebangkitan untuk masuk negeri cahaya. Jadi kiranya kita harus mati dulu, baru kita diberi tubuh yang baru. Tapi jangan sampai kayak model pengajaran sesat Jim Jones, saudara. Kamu pingin masuk surga, mati dulu. Ayo mati bareng-bareng. Wah, ada 700-an orang, 700 berapa itu orang bisa mati bareng-bareng. Ya. Kalau kita matinya secara alamiah, kalau Tuhan panggil, ya sudah, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Tapi kalau tidak, kita masih terus berjuang, beritakan kabar keselamatan. Saudara mau memberitakan kabar keselamatan? Ya, beritakan. Juga para netizen, ya, para subscriber, coba beritakanlah nama Yahweh agar supaya teman-teman saudara, anak-anak saudara bisa diselamatkan. Lah kalau mereka nggak mau bagaimana? Nggak mau ya sudah. Kita kan nggak bisa memaksa saudara. Kita hanya memberitakan saja. Perkara orang itu mau membuka hati, ya dia akan selamat. Sekarang kita lihat. Apakah orang yang sudah mati bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang hidup? Menurut kitab suci dan pola Ibrani, orang yang sudah mati tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Terus ada pertanyaan yang muncul dalam komunikasi arwah, bukankah itu roh orang mati? Bukan. Itu penipuan dari kuasa kegelapan. Ya, jadi orang yang sudah mati tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang hidup. Saudara ngerti? Kalau sekali waktu ada orang yang mati mendatangi kita, itu setan, saudara. Setan yang menyamar. Jadi jangan sampai saudara pikir, oh itu papa saya datang itu, ngawur, ya. Itu setan, saudara. Roh penipu, ini yang ada, roh penipu atau sedim, kemudian roh pemalsu, ruah kesef, dan roh penyamar atau op dan yedeonim yang bertugas meniru suara, wajah, dan memori orang yang mati. Jadi kalau saudara didatangi seperti itu misalnya, wah di jendela kok ketok ya, itu orang tua saya itu, ngawur, itu bukan orang tua, itu setan yang nyamar. Paham saudara? Ya, jangan sampai saudara terkecoh, sehingga nanti setannya ini ngomong, kamu harus begini-begini, bertentangan dengan firman Tuhan, mateng kita. Ya, hati-hati saudara, di dunia roh banyak oknum yang mau menyesatkan kita. Khususnya orang yang mati yang kita sayangi, pasti kita akan menurut, padahal itu setan. Ya. Torah melarang orang yang mencoba menghubungi arwah. Coba kita baca di dalam kitab Devarim atau Ulangan, pasal 18 ayat 10 sampai 12. Dalam teks Ibrani, kata ob atau medium itu roh pemanggil. Yedeoni
itu roh yang berpura-pura memberi pengetahuan dari arwah. Hukumnya jelas. Bapa Yahweh menyebutkan to'efah atau kekejian. Coba kita baca Devarim 18 ayat 10 sampai 12. Devarim pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Yahweh. Janganlah didapati di antaramu seseorang yang membuat anak laki-lakinya atau anak perempuannya melintas di atas api sebagai seorang peramal ramalan, seorang pelihat, atau seorang penenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada yang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh, dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Amin. Nah, saudara sekarang lihat, ada satu aturan yang sangat tegas dari Bapa Yahweh, bahwa orang yang berurusan dengan medium itu disebut kekejian, saudara. Ingat itu, kekejian, ya. Jadi jangan coba-coba, jangan main-main dengan mediumisasi. Ya, saya percaya orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, baik para subscriber, akan tetap setia kepada Bapa Yahweh untuk tidak berurusan dengan medium. Amin. Ya, kita lanjut. Jika komunikasi dengan orang mati benar-benar mungkin dan diizinkan, mengapa Yahweh melarangnya? Karena itu bukan roh orang mati, tetapi makhluk penipu. Kita harus tahu bahwa sekali lagi di dalam dunia alam roh itu banyak sekali oknum-oknum lain. Ya. 2. Orang mati tidak lagi ke dunia orang hidup. Tehillim 115 ayat 17, orang mati tidak memuji Yahweh. Dalam pola Ibrani, orang mati itu berada di Sheol, bukan gentayangan. Ingat itu, saudara, ya. Jadi sekali lagi, melalui materi ini saudara akan paham, ya, bahwa kalau ada orang yang roh yang gentayangan, saudara harus berani ngusir. Berani ngusir apa malah lari? Ngusir, bagus saudara. Ya, tapi kudu dilakukan. Begitu lihat, wah, lah kok dia datang, langsung pelayu, saudara. Tidak boleh seperti itu, ya. Terdapat dua bagian, Gan Eden Hatachon atau bagian nyaman, dan Gehinom tempat penyiksaan. Tidak ada konsep orang mati berkeliaran dan ngobrol dengan orang di dunia ini. Gehinom itu adalah tempat pembakaran sampah, saudara. Di Israel itu ada lembah, namanya lembah Gehinom. Nah, itu lembah yang dipakai untuk pembakaran sampah. Nah, itu sebagai simbol bagian dari orang-orang yang harus disiksa. Nah, siapakah yang ditemui Saul melalui perantara dukun di Endor? Saya sudah pernah menyampaikannya, itu judulnya adalah siapakah yang ditemui oleh dukun Endor? Berapa tahun itu? 9 tahun yang lalu. Ya, saudara bisa lihat lagi bukti-buktinya. Saya buktikan bahwa yang ditemui dukun di Endor itu bukan Samuel, tetapi itu setan yang menyamar sebagai Samuel. Bukti-buktinya mana? Saudara silahkan nonton lagi, ya. Kalau lupa, jadi saudara harus ingat. Brit Kadasa, orang yang mati tidak bisa kembali. Ibrani 9 ayat 27, manusia tetapkan mati satu kali,
sesudah itu dihakimi. Di dalam Lukas pasal 16 bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Ada jurang yang tak bisa diseberangi antara orang mati dan yang hidup. Orang mati tidak bisa kembali memberikan pesan. Saya tentu tidak akan cerita Lukas 16 karena saya yakin saudara pasti sudah hafal semua. Karena ini anak-anak sekolah minggu juga ngerti, saudara. Dulu pernah ada pengajaran, itu begini, kalau mau mati, orang itu nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, tolong doakan saya ya. Sehingga Pak Pendeta mengatakan, oh, papa kita sedang berada di Samayim, sedang berdoa untuk kita. Itu tidak ada ayatnya, saudara. Orang yang sudah kembali ke Samayim tidak mungkin ingat kita, mendoakan kita, tidak bisa, saudara. Begitu juga sebaliknya, ya. Pola Ibrani, mengapa roh orang mati tidak bisa kembali? Karena roh orang mati berada dalam alam lain atau olam yang dikunci oleh Bapa Yahweh. Dalam literatur Ibrani disebut olam Haneshamot atau dunia jiwa dan Siflei Sheol atau ikatan Sheol dan Gulf HaKhaim atau batas antara dunia hidup dan mati. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa orang yang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Mau dipanggil seperti apapun, mau didoakan seperti apapun, tidak bisa, saudara. Roh tidak bisa menyeberang kembali kecuali kebangkitan. Tehiyat Hametim, perintah langsung dari Bapa Yahweh, seperti kasus Mose dan Eliyahu di Gunung Transfigurasi. Pada waktu itu Yesua mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus, ya, disuruh untuk pergi ke gunung. Tapi waktu di gunung dia melihat, si Petrus melihat, loh kok ada Mose, kok ada Elia, ya, itu pengecualian, saudara. Selain dua hal itu tidak ada penyeberangan. Apa yang orang anggap arwah itu muncul? Ruah kesef atau roh pembohong, sedim atau roh jahat kelas rendah, dan seirim makhluk peniru bentuk manusia, Ob dan Yedeoni atau roh pemalsu suara orang yang sudah mati. Sekali lagi saya katakan, orang yang sudah mati itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Tetapi yang jadi masalah besar di sini adalah kita tidak tega karena wajahnya itu wajah papa kita. Kita nggak tega untuk mengusir, atau sebaliknya kita malah takut. Itu yang jadi masalah, saudara. Seharusnya kita berani mengatakan, setan, kamu pergi tinggalkan aku. Karena itu bukan orang tua kita atau adik kita atau anak kita yang mati. Tidak. Itu adalah roh setan yang menyamar. Mereka bisa meniru orang yang mati, meniru wajah, meniru gaya bicara, membocorkan informasi pribadi, agar orang percaya dan tertipu dan berpaling dari Yahweh, membuka pintu legal kepada roh terseret dalam penyembahan arwah, ya. Saya kasih tahu dulu, saudara, ini begini, tiap manusia itu kan ada pengawasnya, ya. Jadi kalau waktu kita kecil, itu pengawasnya ngikutin kita, mencatat memori yang kita lakukan, termasuk ketika besar dan dewasa,
itu dicatat semua. Jadi ketika kita ngomong buktikan kalau kamu adalah orang tua saya, dia dengan mudah membuka catatannya, karena dari sejak kecil dia menjadi pengikutnya. Yang dimaksud menjadi pengikutnya itu adalah ngawasi dan mencatat kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun, itu sama saja menghapus catatan itu. Paham saudara? Ya. Dalam tingkat short atau misteri, orang mati berada tingkat rohani yang dikunci waktu. Mereka tidak berinteraksi dengan dunia fisik. Hanya manusia spiritual gelap yang mencoba berpura-pura. Shortnya yang meniru suara orang mati adalah roh yang mencari pintu masuk legal. Jadi ini sangat mengerikan sekali saudara. Dia itu punya tipu daya yang sangat luar biasa. Jadi jangan gampang saudara ketipu jikalau suatu malam saudara didatangi kayak beginian. Saudara kira-kira berani mengusir atau tidak? Berani, jangan cuma ngomong ya saudara, tapi harus berani betul-betul ya. Bisakah orang yang sudah mati berdoa untuk kita? Tidak. Sedangkan ingat dunia saja tidak. Kalau sudah pakai tubuh kemuliaan loh, tapi ya kalau bukan tubuh kemuliaan bisa saja. Ini bukti bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Makanya jangan terpengaruh dengan teman atau ancaman dari ormas. Coba kita baca di dalam Matius 10 ayat 28 dan Lukas 12 ayat 4. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih, takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Namun aku berkata kepadamu sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Amin. Nah, kita harus punya keberanian. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan dan menyelamatkan. Ya, saya kasih tahu saudara. Kalau orang mau pindah kepercayaan, biasanya takut. Takutnya luar biasa. Termasuk dulu, ya waktu saya dari kepercayaan lain ke mau percaya Yesua, walaupun masih nama pribadi, ada yang mengatakan, oh darahmu halal loh. Kalau kamu percaya kepada Yesua, saya jawabnya apa? Kalau kamu menghalalkan darah saya, kamu juga darahnya halal di hadapan saya. Ayo, mau apa? Ya, kita harus punya keberanian seperti itu. Kalau kamu menghalalkan darah saya juga menghalalkan darah kamu. Ya karena kan dulu kan masih, ya namanya juga baru bertobat saudara. Ya kekerasannya masih ada. Ya. Kemudian tubuh kemuliaan tidak punya keinginan duniawi, ingin bekerja, ingin kaya, ingin sembuh dari penyakit. Mungkin saat di dunia itu lumpuh, tapi pada waktu dia menerima tubuh kemuliaan, lumpuhnya hilang. Dan dia memiliki tubuh yang sempurna. Dengan gambaran seperti anak muda, saudara. Juga ingin pinter, nggak ada karena di Samayim semua orang pinter, ya. Ingin menjadi unggul, nggak ada karena di Samayim itu semua unggul, ya. Ingin lebih dari yang lain, itu penentunya di dunia, saudara. Kalau di dunia ini kita sungguh-sungguh,
ya di sananya kita akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ya, keinginan melakukan hubungan seks nggak ada, karena orang yang mati itu tidak ada keinginan untuk seksual, karena tidak berjenis kelamin, semua sama. Ya, kemudian keinginan untuk saling membenci atau bersaling. Sekarang coba kalau di dunia ini isinya benci, saling bersaing, pertanyaan saya, kalau di surga nek ketemu piye? Apa masih mau begitu lagi? Kan tidak, saudara. Jadi ayolah, mulai dari sekarang kita harus saling berdamai satu dengan yang lain. Setia kepada Bapa Yahweh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada malam ini kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami tidak akan melepaskan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oh tidak ada, kita bangkit berdiri saudara, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami pada ibadah-ibadah mendatang untuk kami semakin mendalami firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Baruk atau Pair Ufaruk atau Pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri teka shikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum Sarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Yefareka wa yismereka, Yefareka Yair Yahweh anaweleka wikuneka. Yefareka wa yismereka, Yefareka Yisa Yahweh panaweleka wikuneka. Shalom
kasih mereka. Shalom, shalom. Yevareka, Yevareka, Yevareka. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh semakin memberkati. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.